Salam saudara dikasih dalam Tuhan, kembali lagi di dalam Teh Asian Sarumpun Channel, ya, atau yang kita kenal sebelumnya dengan nama Sarumpun Channel, ya. Terima kasih untuk kalian yang masih setia menonton channel ini dan kalian yang sudah subscribe, yang sudah mensupport channel ini, banyak-banyak terima kasih. Dan biarlah kiranya melalui video ini, melalui setiap pesan-pesan yang saya sampaikan, ide-ide yang saya sampaikan, dan doa-doa yang saya panjatkan, itu semua boleh memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Amin. Oke. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudara dalam Tuhan, ya, saya akan membahas mengenai vaksinasi dan juga masih hubungannya dengan antikris, ya, atau bahasa lainnya kita sebutlah dajjal gitulah dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Ya, kenapa sih vaksin ini selalu dikaitkan dengan antikris, ya? Itu menjadi pertanyaan yang menarik, ya. Yang pertama gitu, karena vaksinasi itu dianggap, ya, sudah terlalu mencampuri dan juga membatasi ruang gerak manusia, bahkan cenderung memaksa umat manusia, ya. Ya tentu saja ini dalam konteks Indonesia gitu ya, negara kita, ya, sudah dianggap seperti itu. Seperti misalkan kita bisa lihat beberapa peraturan, ya, yang saat ini diberlakukan, yaitu kita tidak bisa lagi keluar kota tanpa menunjukkan surat vaksin, ya, apakah itu dengan penerbangan ataupun dengan kereta api gitu ya. Nah, selain itu ada juga beberapa katakanlah konsekuensi kalau kita tidak ikut divaksin. Misalkan kita tidak bisa atau dibatasi gitu ya dengan hal-hal berupa administratif, hal-hal mengurus administratif. Terus kita juga tidak bisa lagi mungkin dengan leluasa melamar di satu pekerjaan atau di satu perusahaan tanpa surat itu gitu ya. Lebih lagi kita mungkin tidak bisa mendapatkan bansos gitu, bantuan sosial gitu ya. Dan yang paling parah lagi mungkin gitu ya, nanti sampai adanya sanksi gitu ya. Ini mungkin langkah terakhir yang akan diambil gitu kalau dengan tetap kekehnya orang tidak mau divaksin. Tentu ada pertimbangan lain. Nah, mungkin inilah yang menjadi pemicu gitu kenapa vaksinasi itu dianggap sebagian orang gitu ya adalah perwujudan daripada atau penggenapan daripada antikris, ya, atau si dajjal tadi gitu. Nah, apakah ini benar gitu ya? Saya sudah pernah bahas video ini dalam video-video yang kalian bisa lihat gitu ya. Nanti di situ kalian akan bisa mengetahui bagaimana pendapat saya dan yang lebih utama lagi bagaimana sebenarnya firman Tuhan berbicara mengenai ini. Tetapi pada kali ini saya ingin berbicara mengenai bagaimana kita hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang yang sudah dibeli Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, tapi pada akhirnya kita sudah divaksinasi, kita sudah harus mau tidak mau gitu ya, kita harus ambil keputusan untuk divaksin. Mungkin dari antara Anda ada yang seorang dokter, ya, relawan, kemudian polisi, tentara, ya, ada seorang Kristen yang berprofesi seperti itu, yang ada di jalur depan, dan Anda harus divaksin gitu ya. Karena kalau enggak bagaimana gitu ya, bisa-bisa Anda yang menularkan ke pasien-pasien atau bahkan Anda yang terkena gitu ya. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, dalam video ini saya akan membahas dan semoga ini menjadi berkat bagi kita semua untuk menguatkan. Yang pertama gitu ya, vaksinasi ini kan selalu dikaitkan gitu ya dengan chip, salah satunya chip gitu ya. Karena kita tahu di dalam Wahyu pasal 13 di sana orang selalu pakai gitu ya, akan dikasih tanda di tangan kanan maupun di dahi gitu ya. Itu semacam barcode katakanlah seperti itu, atau chip yang akan ditanamkan, ya. Nah, itulah yang jadi anggapan mereka yang bilang vaksinasi ini adalah antek-anteknya antikris begitu ya, atau antek-anteknya si dajjal tadi gitu. Apakah ini benar? Apakah ini betul gitu ya? Ini masih spekulasi begitu ya. Saat ini mungkin belum terbukti, tapi mungkin nanti akan terbukti. Tapi ya, sekarang tidak tahu, kita tidak bisa memastikan gitu ya. Yang pasti yang harus kita clearkan itu adalah manfaat daripada vaksinasi. Oke? Tujuan awal dari vaksinasi itu sudah jelas adalah membentuk daya tahan tubuh, ya. Daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit, ya. Membentuk antibodi sehingga kita punya imunitas yang lebih kuat. Kenapa? Karena tubuh kita sudah dimasuki vaksin itu dan sudah lebih dulu mengenal virus itu. Sehingga ketika virus
menyerang, virus aktif menyerang, tentu saja ya tubuh kita sudah lebih dulu memproduksi imunitas, sehingga dampak kalaupun kita terkena, misalkan kita terkena COVID ini begitu ya, mungkin dampaknya tidak akan separah kalau kita tidak diimunisasi atau divaksin gitu. Nah, jadi clear bahwa tujuan dari vaksinasi adalah sangat baik, yaitu untuk membantu imunitas kita. Nah, itu mungkin nanti lebih jelasnya, saya bukan seorang dokter ya, saya hanya melihat secara ilmu umum lah begitu ya. Kemudian ada pertanyaan nih ya, pertanyaan pasti. Kalau begitu kenapa ada orang yang divaksin tapi masih bisa tetap kena virus begitu ya? Ya, saya riset atau saya juga lihat di beberapa artikel gitu ya dalam internet. Ini saya lagi-lagi bukan berbicara sebagai dokter ya. Kemudian di sana dikatakan oleh dokter begitu ya, tentu saja, bahwa kalau kita terkena pun dari misalkan COVID itu, meskipun kita sudah divaksin, itu adalah karena memang imunitas setiap orang itu berbeda-beda, atau respon dari tubuh kita itu berbeda-beda. Ada yang mungkin imunitas kita itu lebih kuat, sehingga ketika kita sudah divaksin begitu ya, kita tidak terkena. Tetapi ada yang sudah divaksin, tapi memang imunitasnya tidak sekuat yang orang lain, sehingga waktu terserang oleh virus gitu ya, itu bisa terkena. Ada juga mungkin kemungkinan ketika dia divaksin itu tubuhnya sedang tidak dalam kondisi yang baik, yang tidak fit, yang fit. Sehingga tentu saja kalau dia dimasuki oleh misalkan jenis vaksin yang melemahkan bakteri gitu ya, melemahkan virus maksudnya, tentu saja malah dia sendiri yang akan terserang gitu ya. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan tentu saja. Tapi tentu saja kembali lagi bahwa dasar dari vaksinasi adalah baik ya, untuk membuat imunitas tubuh kita tepat menghadapi virus yang akan menyerang kita gitu. Ada lagi pertanyaan, kenapa kalau begitu ada orang yang tidak divaksin justru dia malah kebal gitu ya, atau katakan dia tidak terkena daripada COVID-19 ini. Nah, kembali lagi tadi ya, bahwa setiap orang itu punya imunitas yang berbeda-beda, tidak semuanya sama gitu. Nah, dan juga kita jangan lupakan ya, kita sebagai orang-orang percaya gitu ya, yakin bahwa Tuhan yang punya daulat, Tuhan yang punya kehendak gitu. Jadi meskipun kita sudah divaksin gitu ya, kalau memang Tuhan izinkan kita terkena ya terkena gitu ya. Ataupun kita kalaupun tidak divaksin begitu ya, ya kalau Tuhan izinkan jangan atau tidak terkena ya tidak terkena gitu ya. Jadi semuanya kembali lagi kepada kedaulatan Tuhan. Namun bukan berarti, saya rasa bukan berarti kita tidak berikhtiar gitu ya, tidak ikut divaksin. Karena sekali lagi kita sudah berdoa bahwa Tuhan tolong tunjukkan, Tuhan tolong berikan solusi yang terbaik. Dan saat ini solusi yang terbaik ya vaksinasi, juga jaga protokol kesehatan gitu ya. Namun di vaksinasi juga kita tahu gitu ya, ada beberapa yang tidak bisa divaksinasi dengan misalkan riwayat penyakit tertentu. Itu tentu saja kita bisa tanya ke dokter ya, tidak semua bisa gitu. Tentu kita harus punya berhikmat juga seperti itu. Nah, tapi intinya saudara-saudara kasih dalam Tuhan ya, bukan berarti ketika kita tahu bahwa kita tidak divaksin pun tidak terkena lalu kita menjadi abai atau tidak mau divaksin gitu ya. Karena saat kita tidak divaksin begitu ya, bukan berarti kita tidak bisa menyebarkan virus itu gitu ya. Sekarang kita akan melihat ya gejala atau kondisi vaksinasi. Kalau kita berbicara tentang vaksinasi dan antikris, tentu kita harus berbicara mengenai keseluruhan, bukan hanya di Indonesia saja ya. Ingat ya, kalau kita mau bicara tentang vaksin dan juga tentang antikris ini atau tentang si Dajjal ini, tentu kita harus mempelajari semua gejala yang ada di dunia ini, bukan hanya seputar Indonesia ya. Karena si antikris ini bukan, tentu saja dalam pembuatan Alkitab itu saya yakin bukan berasal dari Indonesia gitu ya, bukan hanya dari Indonesia. Ini akan memerintah semua satu dunia ini. Nah, coba kita lihat di dalam Italia misalkan yang pertama. Italia menjadi negara yang paling nomor 3 di dunia ya, termasuk 3 besar di dunia yang terkena dampak sangat luar biasa, paling parah ya akibat COVID-19 ini. Lalu apa yang terjadi? Ya, mereka begitu antusias ya dalam vaksinasi ini, gitu ya. Bahkan di sana tidak diberlakukan adanya kewajiban untuk divaksin. Kenapa? Karena memang mayoritasnya warganya sudah antusias. Dan bahkan mungkin ada beberapa golongan yang tidak mau divaksin, masih kekeh tidak mau divaksin. Itu pun pemerintah tidak memaksa, gitu ya. Yang pertama. Lalu kita bergeser misalkan kepada India. Ini termasuk sangat parah juga ya, kita tahu badai COVID yang terjadi di sana gitu. Lalu bagaimana dengan India? India pun sama gitu ya. Di sana pun diberlakukan adanya vaksinasi bahkan gencar gitu ya. Nah,
ada satu kasus di sana ya, saya baca di dalam satu artikel gitu ya, bahwa di India itu relawan-relawan vaksin gitu ya, tenaga-tenaga medis itu masuk ke dalam satu perkampungan yang isinya itu wanita semua gitu ya, wanita, kebanyakannya wanita. Dan kita tahu di sana bahwa wanita di sana itu pendidikannya agak kurang ya, tidak seberuntung katakanlah para laki-laki atau pria gitu ya di sana. Lalu si wanita ini kemudian berteriak gitu ya kepada petugas medis ini. Dia bilang katanya begini, sudah pergi saja gitu ya. Ya intinya dia tidak mau divaksin gitu ya, sudah sia-sia saja gitulah ya, pokoknya saya tidak mau divaksin gitu ya. Lalu si petugas medis ini mau tidak mau harus pulang, tidak bisa apa-apa lagi gitu ya. Tapi dalam hatinya dia bilang, oke, sekarang saya gagal gitu, tapi mungkin saya akan terus coba sampai akhirnya dia mau. Nah, lihat, tidak ada pemaksaan, tidak ada unsur pemaksaan ataupun sanksi yang diberikan, tetapi adalah usaha yang terus dilakukan, baik itu sosialisasi ya, baik itu terus gencar melakukan vaksinasi gitu ya, tapi tidak ada sanksi yang diberikan. Dan bahkan jangan lupakan WHO pun ya tidak setuju, tidak sependapat bahwa kalau vaksinasi ini dilakukan secara paksa atau menjadi satu kegiatan yang sifatnya itu kewajiban atau memberikan sanksi gitu ya kepada warga negaranya. WHO tidak mendukung itu ya. WHO lebih senang dengan adanya sosialisasi yang dioptimalkan oleh pemerintah tentu saja. Nah, dari ketiga hal ini kita bisa tahu gitu ya, bahwa sebenarnya vaksinasi ini tidaklah bersifat wajib, maksudnya dalam artian mengatur hidup manusia, tidak. Ya, tidak. Kita masih punya hak untuk menolak itu, begitu. Nah, apakah antikris yang dikasih tahu oleh Alkitab, yang diberitahu Alkitab itu bisa ditoleransi? Bisa dinego gitu ya? Tentu saja tidak. Nah, jadi bagaimana cara kita menjawab orang-orang yang mungkin saat ini mempunyai anggapan dan juga bahkan berkata kepada kita yang seorang hamba Tuhan, mungkin seorang orang Kristen gitu ya, kamu sudah divaksin gitu ya, berarti kamu adalah bagian daripada antikris gitu. Apa yang harus kita jawab? Yang pertama adalah coba kalian buka di dalam kitab Wahyu pasal ke-13 di sana. Ini adalah ayat atau perikop yang sering mereka gunakan ya di sana ya, Wahyu pasal 13 di sana. Di sana kalian bisa lihat tentang binatang yang keluar dari laut, juga binatang yang keluar dari darat. Coba kalian runut dari mulai awal ya, coba kalian baca. Sebelum masuk ke dalam, orang kan biasanya fokus ke dalam diberikannya tanda ya di tangan kanan dan di dahi. Coba apa yang terjadi? Ya. Binatang yang keluar dari laut itu, ya, ingat binatang yang keluar dari laut sebelum binatang yang dari darat itu, ya, mempunyai kuasa, diberi kuasa untuk mengalahkan orang-orang kudus. Coba kalian baca di sana. Ya. Dia punya kuasa untuk membunuh, dia punya kuasa untuk menawan. Tidak ada satupun yang terluput orang-orang kudus, pasti akan terkena gitu ya. Dan bahkan kenapa mereka diberlakukan seperti itu? Karena mereka tidak mau menyembah kepada dia, kepada binatang itu. Itu sebelum terjadinya peristiwa nanti ya, binatang yang keluar dari bumi yang akan memaksa kita untuk diberikan tanda di tangan kanan dan juga di dahi ya. Jadi ini harus melewati proses ini dulu kita, orang-orang kudus gitu. Pertanyaan saya, ya coba kalian tanya kepada orang-orang yang menanggapi bahwa kalian itu adalah bagian dari antikris karena sudah divaksin, ya. Coba tanyakan kepada mereka, gitu ya. Apakah kalau saya sudah divaksin, lalu sudah otomatis saya menyembah kepada antikris, lalu hati saya ini saya berikan kepada antikris? Saya rasa Anda yang menonton saat ini, Anda yang menyaksikan tidak seperti itu. Anda divaksin tapi motivasi Anda, hidup Anda dipersembahkan tetap kepada Kristus. Anda tetap beribadah, Anda tetap melayani Tuhan, Anda tetap memuji Tuhan. Bahkan lebih lagi pelayanan Anda sekarang menjadi luas. Dulu mungkin sebelum divaksin masih ada pembatasan, Anda tidak bisa pergi ke luar kota, Anda sulit untuk penginjilan. Tetapi ketika Anda sudah divaksin, Anda bisa pergi keluar kota untuk menginjili orang. Anda bisa pergi ke seberang lautan untuk melayani kampung-kampung, gitu ya. Anda bisa pergi ke restoran-restoran ataupun hotel-hotel yang sebelumnya ditutup. Anda bisa berbagi tentang Tuhan Yesus di sana. Apakah dengan itu artinya Anda menjadi menyembah antikris, gitu ya? Saya rasa tidak. Itu yang pertama. Jadi Anda jelaskan kepada teman Anda, kepada sobat-sobat Anda yang mungkin menganggap bahwa Anda divaksin itu Anda adalah bagian dari antikris. Coba Anda bilang seperti itu.
Ya, karena ini tercatat di dalam Alkitab bahwa sebelum Anda diberikan tanda di tangan kanan, tangan dan dahi, Anda pasti akan harus melawan si antikris itu. Anda pasti akan dibunuh atau akan ditawan kalau tidak menyembah si antikris. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah dengan Anda ketika adanya vaksinasi ini di Indonesia ataupun di seluruh dunia, apakah bersifat memaksa? Coba Anda katakan kepada teman Anda. Anda tanya. Tidak, tentu saja tidak memaksa. Tidak ada apa ya, sampai seperti dibunuh lah, ditawan lah. Tidak seperti itu, bukan? Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan siapa yang tidak mau menyembah binatang itu akan mati dengan pedang, akan binasa dengan pedang, kalau tidak ya akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk mati dengan pedang, barang siapa ditentukan untuk ditawan. Gitu kata firman Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam binatang yang ada di bumi tadi, ya, Anda baca di sebelum ayat yang diberikan tanda itu, gitu ya. Di sana dikatakan binatang itu mempunyai kuasa untuk membuat patung berbicara, dan siapapun yang tidak mau menyembah kepada patung itu akan dibunuh. Barulah setelah itu binatang itu baru memberikan tanda, katakan sana, kepada orang-orang yang menyembah patung itu, tentu saja. Karena kita orang-orang percaya, orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu artinya orang-orang yang punya kesaksian ya kepada Tuhan Yesus, tentu saja, tentang Injil kita, gitu ya. Kita orang-orang percaya. Tentu saja kita pasti akan memilih untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk mempertahankan iman kita. Yang tahu masalah iman kita itu ya hanya kita sendiri dan juga Tuhan. Jadi ketika ada orang yang mengklaim bahwa Anda sekarang sudah menjadi antikris karena Anda sudah divaksin, tanya kepada mereka, memang tahu apa Anda, gitu ya? Tahu apa Anda? Kan yang tahu iman itu hanya saya dan Tuhan, ya. Nah, itu saja, simple. Anda jawab seperti itu, gitu. Lalu yang berikutnya, coba Anda paparkan kepada teman Anda dengan baik-baik, tentu saja ya. Paparkan bahwa antikris ini bekerja itu dengan baik loh, dengan sistematis dan dengan tersusun rapi. Masa antikris itu sekacau ini? Ada negara yang mungkin memperlakukan ini sebagai kewajiban, ada juga negara yang tidak, dan WHO juga tidak memaksakan ini, yang tidak mengatur ini, gitu. Masa seperti itu antikris? Ya, saya rasa saya meragukan ini, gitu ya. Lalu yang selanjutnya, saudara-saudara dalam Tuhan, coba kalian baca lagi dengan teliti ya, dengan teliti. Terutama ini Anda bisa paparkan kepada teman-teman Anda yang mungkin anti vaksinasi karena menganggap vaksinasi ini sebagai bagian dari antikris. Coba Anda teliti di sana. Bahwa dikatakan di sana yang akan dibinasakan itu kan yang akan diberikan tanda di tangan kanan dan juga atau di dahi ya. Coba Anda teliti, ada kata apa sebelum itu? Ada kata bahwa orang yang menyembah patung itu dan binatang itu, barulah kata selanjutnya, dan orang yang diberikan tanda di tangan dan di dahi. Berarti kedua hal ini adalah satu paket, baik itu yang menyembah kepada patung atau binatang itu, baik juga orang yang diberikan tanda. Ini paket, satu paket ya, tidak bisa dipisahkan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Anda ketika divaksin, taruhlah itu adalah bagian dari antikris, apakah Anda juga berarti sudah menyembah patung itu, sudah menyembah si binatang itu? Anda bisa jawab itu dalam hati. Saya rasa jawabannya adalah tidak. Ya. Buktinya apa? Buktinya saya yakin bahwa Anda hamba Tuhan, Anda para petugas medis, ya, ataupun profesi lain yang harus divaksin, orang percaya, tetap pergi ke gereja, tetap beribadah, ya, kepada Tuhan. Ya. Itu bukti yang sangat besar, gitu ya. Lalu selanjutnya saya akan memberikan data, begitu ya, bahwa jangka penemuan vaksinasi ini, begitu ya. Vaksinasi COVID-19 ini sedikit lebih lama daripada penemuan vaksin flu babi ya ketika itu. Nah, di sini jelas ya bahwa flu babi ketika mulai adanya paparan dari virus ini itu hanya ditemukan dengan ya lebih cepat daripada corona ini. Ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan virus wabah Spanyol dulu ya, flu Spanyol dulu, korbannya begitu sangat banyak dibanding COVID-19 ini, gitu ya. Ya, meskipun kita tidak tahu sampai kapan COVID ini. Tetapi, kalau memang COVID-19 ini adalah konspirasi dan juga vaksinasi adalah bagian dari antikris, ya, maka seharusnya kenapa tidak dari dulu dipakai ketika ada wabah-wabah yang lebih ekstrim, yang kemungkinan penemuan vaksinnya lebih cepat. Supaya apa? Supaya lebih cepat tersebar, gitu ya. Kenapa harus saat ini dipermasalahkan? Lalu yang terakhir,
yang akan saya berikan adalah untuk Anda bisa menjawab kepada teman-teman Anda yang mungkin mengklaim atau menganggap Anda adalah bagian dari antikris. Katakan bahwa ini semua sudah digenapi dalam kitab Wahyu, dalam firman Tuhan. Bahwa kita orang-orang kudus, sekali lagi saya katakan, kita orang-orang kudus, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, orang-orang yang punya kesaksian Injil, pasti akan mengalami kekalahan sementara. Saya ulangi, pasti akan mengalami kekalahan sementara. Tapi ingat, ini kekalahannya bersifat sementara ya. Karena apa? Karena apa? Sekali lagi dikatakan di sana di firman Tuhan bahwa yang ditentukan untuk terbunuh oleh pedang pasti akan terbunuh oleh pedang. Yang ditentukan untuk ditawan pasti akan tertawan. Yang penting di sana apa? Ketabahan dan juga iman orang-orang percaya, orang-orang kudus. Ya. Barulah yang ada di bumi selain itu akan diberikan cawan murka Allah. Artinya apa? Orang-orang tertawan akan ada juga yang ikut pada antikris itu. Sekali lagi yang penting adalah ketabahan dan juga iman kita. Ya. Tapi ini sudah pasti akan terjadi pada kita. Kita akan, kalau kita tidak dibunuh, kita akan tertawan. Ya. Anda mau pilih mana? Apakah saat Anda pilih ikut antikris atau Anda ikut Tuhan? Itu masalah itu saja. Apakah kita buktikan apakah dengan Anda tidak divaksin lalu Anda akan ditahan, gitu ya, ditawan? Atau seperti apa? Saat ini toh Anda mungkin yang belum divaksin masih bisa menghirup udara segar, masih bisa makan, masih bisa keluar rumah, ya. Meskipun mungkin susah untuk keluar kota, tapi setidaknya Anda masih bisa punya hak, gitu ya, untuk Anda bisa makan, untuk Anda bisa tidur, untuk Anda bisa say hi kepada teman-teman pelayanan Anda, kepada tetangga Anda, gitu. Anda tidak dikejar-kejar tuh oleh polisi ataupun aparat untuk ditahan, gitu ya, disanksi aja enggak, gitu ya. Dan kalaupun misalkan Anda mungkin sudah divaksin, gitu ya, Anda mungkin malah terkena sakit, ya, anggap saja gitu ya bahwa pelayanan kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, gitu ya. Selama kita maupun sebelum divaksin ataupun sudah divaksin, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan itu, memperhitungkan iman kita, bukan masalah vaksin atau tidak vaksinnya, gitu ya. Jadi teruslah berjuang. Ada Anda yang sudah divaksin, tidak usah hiraukan orang-orang yang mungkin menganggap bahwa Anda adalah bagian dari antikris, gitu ya. Terus saja berjalan, yang penting motivasi Anda adalah untuk melayani Tuhan. Entahkah Anda adalah seorang dokter, entahkah Anda adalah seorang guru, entahkah Anda seorang tentara, polisi, dan lain sebagainya, apalagi hamba Tuhan, gitu ya. Anda jalan saja terus, gitu. Tidak usah pedulikan dengan orang-orang yang mungkin beranggapan kurang baik kepada Anda. Mungkin sekian dulu penyampaian saya, kiranya ini boleh memberkati kita dan menyemangati kita semua. Maju terus, melayani Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.